dan ciptaan, sujud dan memuji Tuhan. Tuhanlah yang esa, yang layak dipuji, kini dan selamanya. Dasana tumandang Tuhan Yesus Kristus, sai endehot pagoarna. Nasana porstea, sai ringgas patulu, nasinang tapi Tuhata, sai totong itoton, totong tudiota, sogote batata. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Alangkah berbahagianya bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian hari ini. Oleh karena itu marilah kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Daniel 4 ayat 34. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Kisah Raja Nebukadnezar. Di dalam kesuksesannya, dia lupa membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kisahnya seorang raja yang hebat, yang besar itu, dihukum Tuhan, akal budinya dicabut daripadanya. Kita perhatikan di ayat 30 dikatakan di situ atau dituliskan bagaimana kesombongan daripada Raja Nebukadnezar yang mungkin kita anggap sepele dan hal yang wajar. Tetapi bagi Tuhan itu bukan hal yang sepele. Dia dihukum karena perkataan dan karena perbuatannya ini. Di ayat 30 dikatakan, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku, ya, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Kita mungkin berpikir ini biasa-biasa saja. Wajarlah dia mengatakan itu karena dia bekerja keras, berpikir dengan keras, berjuang dengan keras untuk memperoleh semuanya itu. Tetapi apa dikatakan Tuhan di ayat 31? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Raja Nebukadnezar ketika dia ucapkan itu, dia dihukum Tuhan sebelum dia habis berbicara. Hal yang sangat perlu kita perhatikan.
agar kita tidak menjadi lupa diri, agar kita tidak menjadi orang yang tinggi hati, agar kita tidak menjadi sombong, agar kita tidak membanggakan diri kita sendiri, tetapi membanggakan kemurahan Tuhan atas kita. Sesudah hukuman itu selesai, dia sudah menjalani hukuman itu, barulah dia memuji Tuhan. Dia mengaku, tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit. Menengadah ke langit, bagaimana hebatnya Tuhan kita. Bagaimana kita makhluk yang lemah ini pada suatu ketika dipercayakan hal-hal yang besar, yang berdampak kepada orang banyak. Bagaimana kita manusia yang lemah ini di suatu saat dipercayakan hal-hal yang mulia untuk kita layani, untuk kita jalani. Bukan karena kita hebat, tetapi karena kemurahan Tuhan yang berlimpah. Dan itu kita harus akui, dan kita harus selalu memuji nama Tuhan, membesarkannya dan memuliakannya. Ketika kita dipercayakan di suatu lembaga untuk duduk, untuk memangku jabatan yang tinggi, yang mungkin kita merasa kenapa harus secepat ini. Kita tidak perlu bangga di situ. Oh ya, saya memang begini dan begitu sehingga saya bisa melampaui kawan-kawan saya. Padahal kita belum tentu tahu apa usaha mereka selama ini, sebesar apa usaha mereka agar bisa memperoleh kedudukan mereka pada saat ini. Sehingga kita tidak boleh begitu. Saya memang usaha, saya memang bekerja, saya memang melakukan hal-hal yang baik. Tetapi semuanya karena kemurahan Tuhan. Bagaimana seorang Daniel dipercayakan Tuhan pada suatu posisi yang sangat penting pada masa itu. Tetapi dia tidak membanggakan posisi itu. Dia merelakannya. Kalaupun harus kehilangan posisi itu. Kalaupun harus kehilangan nyawa, saya tidak apa-apa. Asal saya tetap menyembah Tuhan. Dia lebih memilih jalan penderitaan, asal dia tetap setia, dapat tetap menyembah Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jika kita menjadi tergoda memuji diri sendiri, berhati-hatilah di situ. Tuhanlah yang kita puji, Tuhanlah yang kita muliakan. Kita harus waspada agar tidak terjatuh ke dalam suatu dosa yang melupakan Tuhan, yang melupakan kebaikannya. Kita tidak boleh tergoda kepada keadaan yang demikian. Terkadang ada orang mengatakan, saya tidak melakukan dosa mencuri, saya tidak melakukan dosa titah keenam, tetapi dia lupa untuk melakukan, yaitu apa yang diperintahkan untuk meninggikan Tuhan di dalam kehidupannya, untuk menyembah Tuhan, lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Di dalam titah yang pertama itu, di sini bukti nyata bagaimana seorang raja yang besar, yang sehat akal budinya sebelumnya, tetapi sejenak saja akal budinya bisa dicabut
berhati-hati untuk kita semua, agar tidak mengalami hukuman yang sama seperti Raja Nebukadnezar ini. Dia seorang raja yang bisa dikatakan tentu punya hikmat, memiliki kemampuan intelektual yang hebat, tetapi seketika itu pun dicabut dan dia harus berperilaku dan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu dikatakan. Tetapi orang-orang yang meninggikan Tuhan, mereka akan selalu disertainya. Dan memang demikianlah seharusnya. Kekuasaan di dunia ini hanya sementara. Kita pun hidupnya hanya sementara. Jadi tidak ada gunanya untuk mengandalkan yang sementara ini. Tetapi alangkah berbahagianya ketika mengandalkan yang kekal itu, mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkaulah yang kami tinggikan. Engkaulah yang kami puji. Engkaulah yang kami muliakan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jauhkan kami daripada dosa yang meninggikan diri sendiri, yang melupakan Engkau di setiap langkah kehidupan kami. Tetapi biarlah setiap kami senantiasa mengingat kebaikan dan kemurahan-Mu. Selalu mengingat bahwa Engkaulah yang harus kami besarkan. Biarlah kami semakin kecil, seperti dikatakan di dalam firman-Mu. Tetapi Engkau semakin besar, nama-Mu semakin dimasyurkan, semakin bertambah orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Rasana tumandang Tuhan Yesus Kristus.